Oke, untuk dampaknya sendiri, tentunya ya hari bursa jadinya lebih sedikit nih karena, ada yang bilang nih khawatir para trader akan kurang bergairah aja gitu karena memang hari bursanya ya lebih sedikit gitu, dipangkas gitu. Nah tapi juga sebenarnya, dengan kecenderungan volume transaksi yang lebih sedikit, itu sebenarnya juga bisa menyebabkan volatilitas yang tinggi yang sebenarnya volatilitas itu sendiri bisa dimanfaatkan oleh trader-trader jangka pendek ya sebenarnya untuk, mendapatkan capital gain baik secara daily atau maupun, secara weekly-nya gitu. Nah tapi sebenarnya kan, untuk libur nasional 2024 ini sebenarnya nggak bisa dibilang ancaman, IHSG bakalan jadi turun gitu, karena kenapa? Sebenarnya di 2024 juga ada sentimen positifnya, yaitu terkait, pemilu. Karena sentimen pemilu ini, sangat-sangat erat kaitannya dengan, beberapa sektor. Contohnya deh sektor, consumer gitu. Karena kan dengan adanya, libur panjang ini, libur cuti yang lebih banyak ini, itu juga diharapkan adanya konsumsi yang nantinya akan tercermin pada kinerja dari, emiten, contohnya ya consumer itu sendiri, seperti itu. Baik, artinya memang kita masih melihat ya kan seperti apa ya sebetulnya, Ya. pasar ini menyambut ya dari Ya. jumlah libur yang memang boleh dibilang ini jumlahnya cukup banyak, tapi tentunya tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan pariwisata dan juga, artinya memberikan dampak juga ya kepada Ya. pertumbuhan perekonomian kita. Nah sebetulnya banyak, artinya pihak ya yang mengkhawatirkan libur ini akan bisa mengurangi nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia karena kita tahu ya hari libur nasional ini diiringi juga dengan pasar yang memang tutup begitu Ya. ya, bursa tutup gitu setiap kali libur. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah ini nantinya akan memberikan dampak ke pasar saham kita atau pasar keuangan kita dengan jumlah libur yang memang jumlahnya mungkin boleh dibilang ini tidak sedikit? Oke, mungkin iya, salah satunya ada kekhawatiran, nilai transaksi akan turun, tapi, memang lagi-lagi ya, kalau misalnya, eee, hari bursa itu misalnya lebih pendek, dalam 1 minggu pun memang terlihat agak kurang menarik gitu bagi trader. Tapi, ini juga sebenarnya walaupun dengan adanya libur ini, sebenarnya juga kan lagi-lagi dari Indonesianya sendiri nih, terlihat ingin memperbaiki pertumbuhan ekonominya yang terlihat dari, disokong dari, sisi konsumsi itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari domestiknya sendiri, fundamental kita itu kuat, masih Mmm. cukup solid, sebenarnya juga, pasti bakalan apa ya, bisa masih masih dilirik gitu pasar modal kita, baik dari domestik maupun dari, bursa global itu. Baik, jadi intinya tetap kembali lagi kepada fundamental dari pasar saham Indonesia ya. Jadi regardless misalnya hari libur ini cukup banyak, tadi seperti yang kita tahu bersama ya, hampir sebulan ya di Iya. 2024 ini akan kembali lagi bagaimana fluktuasi atau dinamika di pasar saham ini tergantung dari fundamental dari emiten-emiten yang ada di IHSG sendiri. Nah, kita ketahui Mbak, sebenarnya dalam hal regulasi penetapan hari libur ini 2024 dan juga mungkin 2023 yang kita tahu banyak ada beberapa cuti bersama tambahan. Sebenarnya ini adalah tujuan dari pemerintah untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi, terutama untuk beberapa sektor retail, tourism, transportasi, dan lain-lainnya. Seperti apa kira-kira dampaknya kebijakan dari hari libur yang cukup banyak di tahun 2024 ini kepada emiten-emiten di sektor retail, transportasi, dan lain-lainnya di tahun 2024? Ekspektasinya Anda seperti apa? Namun di satu sisi juga ada kemungkinan memukul sektor-sektor industri yang sebenarnya tidak diharapkan untuk libur gitu ya. Iya. Bagaimana Anda memandangnya? Oke, sebenarnya, dampaknya itu memang terlihat, dari sektor consumer itu sendiri ya. Sebenarnya dari sektor consumer pun ini ada sentimen positif maupun sentimen negatifnya gitu. Adapun untuk sentimen positifnya tentunya, produk-produk yang dijual oleh, emiten-emiten consumer tentunya diharapkan akan lebih terserap gitu oleh konsumen. Tapi di lain sisi, contohnya dari segi, proses produksinya karena banyak libur, jadi produksi yang dihasilkan itu juga nggak optimal dan, dari beberapa emiten dengan adanya libur ini ada potensi bahwa karyawan-karyawannya itu harus kerja lembur gitu, harus kerja lembur dan otomatis dari pihak emitennya harus membayarkan, eee eee, apa ya, bisa dibilang, uang lemburan yang lebih tinggi dan nantinya
akan tercermin beban expense dari perusahaan itu jadinya meningkat juga gitu. Itu dari sektor consumer sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari sektor pariwisata, itu juga tentunya menjadi, katalis positif ya dengan adanya, sentimen ini gitu. Apalagi kalau misalnya kita contoh aja deh, salah satu emiten misalnya yang baru rilis, yang baru, listing di Bursa Efek, misalnya ada saham Sinema. Nah, dengan adanya, libur libur yang bisa dikatakan banyak ini, kan ada potensi untuk orang-orang jadinya berlibur ke mall atau nonton di bioskop yang tentunya itu juga akan menunjang kinerja dari emiten tersebut, seperti itu. Libur nasional yang jumlahnya 27 hari ini, apakah menurut kacamata Anda ini memungkinkan akan adanya outflow gitu ya dan Ya. asing karena melihat pasar kita bursa tutup kalau di hari libur. Apakah ini juga akan menjadi kekhawatiran di kedepannya? Oke, kekhawatiran itu pasti ada ya, capital outflow dari Indonesia. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalnya kita melihat sendiri secara fundamental, ekonomi kita itu kan bisa dikatakan masih sangat-sangat oke ya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari, pertumbuhan ekonominya di kuartal, 2 kemarin ini yang memang masih tumbuh cukup oke juga gitu di 5,17% gitu. Terus juga kan dengan adanya libur ini diharapkan tadi konsumsi naik. Nah, kita juga bisa melihat sebenarnya untuk indeks keyakinan konsumen saat ini pun masih berada di, level yang lebih tinggi dari 100 gitu, di mana di Agustus kemarin berada di angka 125,2 yang tentunya masih cukup optimis untuk Indonesia sendiri. Terima kasih banyak Mbak Cindy atas analisanya dan mungkin ini sedikit analisa general saja mengenai pergerakan IHSG. Kita looking forward sampai akhir tahun 2023 ini. Bagaimana kira-kira level support dan resisten dari bursa efek domestik yang Anda lihat rentangnya dan juga seperti yang kita amati beberapa waktu terakhir sepertinya walaupun sudah menembus level psikologis di 6.900 nampaknya level 7.000 itu sangat sulit ditembus. Kira-kira apa penyebabnya menurut hemat pandang Anda, Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalnya, kita lihat dulu deh dari IHSG hari ini sendiri memang terlihat cukup struggle ya, baik di sesi satu maupun sesi 2-nya. Walaupun hari ini tercatat naik, tapi naiknya tipis di 0,02%. Nah, adapun, dari, kami sendiri, itu memang masih melihat level psikologis terdekatnya itu di 7.000. Karena biar bagaimanapun kita melihat dulu nih apakah, IHSG sendiri masih mampu untuk, jebol 7.000-nya, kalau misalnya mampu kan nanti kita bisa melihat lagi nih, outlook ke depannya gitu. Adapun memang dari sentimen domestik sendiri, untuk terdekat kan memang terkait tahun politik ya. Tahun politik itu memang punya, sentimen yang baik bagi, pasar kita sendiri, seperti itu.